Tapi bagaimanapun itu terkait masalah etika, adab, dan akhlak. Hmm. Dan sebaik-baiknya pernikahan seorang laki-laki untuk yang kesekian kalinya memang jauh lebih baik kalau atas dasar sepengetahuan istri sahnya. Hmm. Karena itu demi kemaslahatan dan supaya tidak ada fitnah. Itulah kenapa negara sudah mengatur secara rapi dan tertib Hmm. siapapun seorang suami yang ingin menikah kedua, ketiga, maka harus ada izin dan sepengetahuan istri sebelumnya gitu. Hmm. Saya untuk yang ini pertama kali dengar semalam ya. Hmm. Ada beberapa teman-teman media yang telepon, WhatsApp, chat, di DM Instagram, di WhatsApp juga. Dan saya bilang saya nggak tahu apa-apa. Hmm. Dan memang saya udah lama banget nggak komunikasi sama Bang Kiwil Emang kapan Tat gitu. terakhir komunikasinya dengan Bang Hiwil Tat? Ya hampir 2 bulan lalu. Hmm. Itu juga masalah konfirmasi beliau nggak bisa ngikut ngasih bantuan itu aja sih Artinya, gitu. hmm, Jadi terkait urusan pribadi Bang Kiwil A sampai Z-nya saya waduh nggak tahu banyak juga ya. Itu taunya dari teman-teman media yang lain. Tat, artinya berarti Ustadz Jaki nggak diundang dalam acara pernikahan Kiwil ya Tat? Enggak, saya nggak tahu sama sekali gitu. Dan memang udah lama nggak komunikasi, baik WA, handphone. Terakhir ketemu aja kalau Waduh. lah pas bulan puasa Hmm. gitu. Kalau apa Ya sahabat-sahabatnya itu pun enggak. kalau sahabat-sahabatnya Bang Kiwil itu ada yang datang nggak Tat atau ada yang diundang nggak Tat sahabatnya lainnya Tat? Wah, saya nggak tahu tuh. Kalau dilihat di fotonya sih, saya nggak. Karena kan ngelihat ya dapat notifikasi berita kan, Hmm. karena mungkin lagi rame. Terus lihat di fotonya saya juga nggak ada yang kenal tuh sama sekali. Nggak ada yang kenal sama yang datang di acara tersebut ya Tat? Iya, Nah, sejauh nggak tahu sama sekali saya. sejauh ini yang informasi yang Ustadz dapat mengenai pernikahan Bang Kiwil, itu pernikahannya siri atau seperti apa Tat? Sepengetahuan Ustadz, info yang udah dapat. Kalau yang saya baca sih nggak ngerti ya, saya bacanya nggak detail sih. Pokoknya di fotonya saya lihat lagi ada prosesi akad nikah. Hmm. Ya cuman nggak tahu itu siri atau secara negara, saya nggak paham deh ya. Hmm. Eh, Khawatir nanti salah nanggepin atau salah komen. Tapi yang pasti ya sebagai sahabat doa saya untuk Bang Kiwil dimanapun, bagaimanapun Bang Kiwil dan langkah apapun yang Bang Kiwil ambil, saya yakin itu sudah atas dasar pertimbangan beliau yang sangat matang lah gitu. Jadi kita sebagai sahabat, teman, kerabat cuman bisa doain mudah-mudahan selalu diberikan yang terbaik oleh Allah Dan Bang Kiwil juga nggak pernah menceritakan sosok sama sekali. perempuan yang Nggak ada, akan dinikahi ini, sama sekali nggak cerita Tat, sosok perempuannya. nggak ada, Bang Giwil nggak. Ya jangankan cerita yang urusannya sangat privasi ya pribadi, urusan yang umum Hmm. sampai bawah urusannya di Facebook, Instagram teman-teman gitu. Oh ada Bang Kiwil di acara ini, tapi nggak ngerti urusan yang lebih jauh dari itu ya. Hmm. Tapi Ustadz yakin nggak di Gitu. pernikahan Bang Kiwil kali ini benar-benar realita realita menikah atau hanya sekedar gimmick sih Tat? Wallahu alam bisawab. Saya ya nggak paham Hmm.
dan nggak tahu ya, mudah-mudahan itu satu realita bukan gimmick ya. Tapi wallahu alam deh, saya nggak tahu banyak ya. Eh, tapi yang pasti ya Bang Kiwil sekali lagi tahulah yang terbaik buat beliau apa gitu. Mm-mm. Oke Tat. Gitu Bang. Ini kan berarti Bang Kiwil lagi-lagi berpoligami ya Tat ya. Hukumnya di Islam tuh seperti Hmm. apa Tat? Jika seorang suami tuh menikah lagi tanpa sepengetahuan si istri pertama Tat, hukumnya seperti apa Tat? Sebenarnya ketika seorang suami menikah untuk yang kesekian kali tanpa pengetahuan istri, tapi bagaimanapun itu terkait masalah etika, adab, dan akhlak. Hmm. Dan sebaik-baiknya pernikahan seorang laki-laki untuk yang kesekian kalinya memang jauh lebih baik kalau atas dasar sepengetahuan istri sahnya, Hmm. karena itu demi kemaslahatan dan supaya tidak ada fitnah. Itulah kenapa negara sudah mengatur secara rapi dan tertib, Hmm. siapapun seorang suami yang ingin menikah kedua, ketiga, maka harus ada izin dan sepengetahuan istri sebelumnya gitu. Hmm. Berarti Maka gimana? berarti di sepengetahuan Ustadz saat Bang Kiwil ini menikah lagi itu selalu izin nggak dengan istri pertama Tat? Wah, kalau itu saya nggak paham ya. Saya kalau sama Bang Kiwil jarang banget ngobrol masalah yang pribadi banget sih gitu. Kita lebih banyak bercanda, ngobrol ngalor ngidul, terus cerita lucu-lucu, ya main ceng-cengan gitu aja, dibikin happy. Udah lama nggak ketemu, kalau yang ketemu ya kita main ceng-cengan gitu. Jarang banget Bang kita ngobrol serius, empat mata, dari hati ke hati. Itu saya kalau sama teman-teman, kalau nggak diminta untuk seperti itu, saya nggak pernah kepo gitu, nggak pernah mau tahu, nanya-nanya urusan rumah tangga, nggak pernah. Tapi ketika memang diminta dan dipercaya untuk duduk bareng cari solusi, ya kenapa enggak. Tapi Bang Kiwil selama ini, karena saya yakin beliau juga jauh lebih berpengalaman, jauh lebih banyak makan asam garam rumah tangga, ya saya rasa beliau lebih paham dan lebih punya solusi sendiri lah gitu. Tapi sebenarnya Bang Kiwil ini di mata Ustadz Jaki sebagai sahabat sosok seperti apa sih Tat? Sosok yang terbuka kah atau yang menutup diri kah atau seperti apa sih Tat? Untuk saya Bang Kiwil, kalau untuk bercandaan dia agak open ya, artinya sangat nggak berperan lah kalau buat bercanda gitu kan. Kayak misalnya ya, lu bawa parcel satu Bang, di nama panitia minta dong dua kayak tiga gitu kan, jatahnya lu dibagi-bagi kayak gitu-gitu, dia baper. Hmm. Santai sih orangnya gitu, dan ke saya pun nggak pernah nanya yang serius masalah Bang Jip gimana ya urusan rumah tangga, gimana urusan kerjaan, nggak pernah. Kita saling ngehargain masing-masing aja, ngejagain privasi ya. Artinya kalau terlalu akrab juga enggak, terlalu jauh juga enggak gitu kan. Kalau yang jauh lebih akrab saya yakin banyak sih teman-teman yang memang lebih akrab ketimbang saya ya sama Bang Kiwil. Ya Tat. Oke Tat, ini sebelumnya kan Bang Kiwil kan pernah diisukan juga nikah dengan wanita asal Bandung ya, Fenty ya, Tat ya. Dan itu didukung dengan Hmm. statement pamannya Fenty yang membenarkan bahwa ada pernikahan tersebut Tat. Tapi Kiwil mengaku itu cuma gosip Tat. Tidak ada pernikahan. Itu Ustadz percaya nggak waktu yang isu sebelumnya itu benar-benar nikah dengan Fenty atau tidak Tat? Sepengetahuan Ustadz. Saya lagi-lagi nggak tahu juga tuh masalah itu ya. Banyak teman-teman wartawan yang nanya ke saya masalah yang satu itu, saya bilang saya juga nggak tahu banyak. Saya tahunya dari berita-berita, dari teman-teman media, tapi nggak tahu secara dari personalnya langsung, dari nanti jadi fitnah nggak baik.
mengganggu persahabatan, nggak, mending saya ya apa adanya, saya bilang saya emang nggak tahu apa-apa gitu. Cuma bisa berdoa lah, mudah-mudahan ya Bang Kiwil sehat terus, sukses, dakwahnya makin berkah, diterima masyarakat, itu aja sih gitu. Berarti yang isu yang pernikahan dengan Fenty itu juga Ustadz tidak tahu ya itu benar-benar nikah atau hanya isu atau hanya gimmick kita. Saya nggak tahu, Tapi Tat gini nggak tahu, Tat. walaupun memang gimana. Tapi isu yang pernikahan dengan sama Fenty itu kan si Bang Kiwil menolak bahwa dia diisukan dengan Fenty nikah. Tapi sedangkan kita punya bukti bahwa si Bang Kiwil ini benar-benar nikah. Tat. Ini di mata Ustadz sebagai sahabat sekaligus sebagai Ustadz ya. Gimana hukumnya tuh, Tat? Dia baru menikah dengan Fenty, terus sekarang menikah lagi dengan wanita lain juga, Tat. Iya. Ya secara hukum Islam laki-laki nggak masalah lah. Kan kuotanya juga 4 ya. Fankihu ma qaba lakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba'. Diperintahkan, dibolehkan 4 bahkan sama laki-laki menikah. Tapi ingat, ketika kita tidak bisa adil, fa in lam ta'dilu fa wahidah. Kalau kita belum bisa adil, mending atu aja. Karena bisa jadi yang satu itu justru berkahnya banyak. Nah, lebih dari satu tapi jadi mudarat karena ada unsur ketidakadilan. Tapi urusan keadilan itu relatif banget. Kita nggak bisa nilai keadilan cuma dari sisi harta. Kan di situ ada spiritual, ada lahir batin, ada finansial, gitu ya. Jadi menurut saya ya itu sah-sah aja sih secara agama, tapi mungkin akan jauh lebih baik kalau seandainya pernikahannya itu berdasarkan musyawarah di awal dengan istri pertama atau istri keberapa sebelum ada yang baru. Itu lebih baik, tapi bukan berarti ketika ada orang yang menempuh nikah lagi tanpa sepengetahuan istrinya itu jadi dosa besar ya enggak. Tapi yang pasti itu kan udah ngebohongin dan nyakitin pasangan ya gitu. Nah, Pasti itu bagian dari dosa-dosa kecil yang ketika semakin lama semakin bertumpuk kayak bola salju kan gitu Bang. ya. Nah, berarti kan untuk pernikahan dengan Fenty ini kan Bang Kiwil tidak mengakui ya bahwa ada pernikahan. Berarti kan Bang Kiwil ini berbohong dengan istri pertama. Dengan kenyataannya Bang Kiwil ini benar-benar nikah dengan Fenty. Itu berarti hukum pernikahannya sah atau tidak tuh, Tat? Kalau seperti itu berbohong dengan istri pertama. Kalau memang itu betul-betul terjadi pernikahan ya sah. Walaupun Karena berbohong, Tat. tidak ada syarat dan rukun di pernikahan berikutnya seorang laki-laki harus ada dihadiri istri yang sebelumnya. Enggak, itu secara hukum agama ya. Kita berbicara secara hukum agama, tapi kalau berbicara agama kita juga berbicara etika, berbicara adab dan akhlak, menghargai pasangan hidup. Karena menghargai pasangan hidup itu bagian dari ibadah muamalah kita terhadap sesama hamba Allah. Jadi saya rasa ya ini bukan perkara dosa besar atau dilaknat oleh Allah, enggak, itu sesuatu yang dibolehkan. Tapi akan jauh lebih mulia dan berkah kalau pernikahan yang berikutnya atas dasar musyawarah dengan istri sebelumnya.